Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membaca kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Syarahnya banyak, kita ngambil banyak syarah. Ditulis oleh, seperti yang kita ketahui, adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini hampir kiai Indonesia pasti membacanya. Saya ikuti sampai hatam selesai. Dan beliau ini jadikan istiqomah beliau ketika di Syria. Jadi kalau hatam ngaji lagi, hatam terus. Ini kitab yang diistiqomahkan beliau sejak puluhan tahun. Ada kalimat yang menarik sekali dalam kitab hikam tersebut adalah, Buya terkesan ya semua terkesan sama ini yang ada di pikirannya Buya sekarang. Beliau mengatakan begini, la tastaghrib wuqu'al akdar ma dumta fi hadhihi dar. Kamu jangan heran ketika menjumpai hal yang tidak mengenakkan, ketika kamu menjumpai kerisauan dalam dunia selama kamu masih ada di dunia. Fa innaha ma'abrazat illa ma huwa mustahaq wasfiha wa wajibun atiha. Karena memang dunia itu dinampakkan Allah ya seperti itu. Kenyataannya, kejadiannya dan sifatnya yang serba banyak masalah dan kerisauan, kerusakan, keruwetan. Akdar itu butek kalau bahasa Jawanya, keruh. Pasti ada keruh di dunia, nggak ada orang nggak punya keruh, pasti keruh. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Sebagus-bagus barang pasti ada cacatnya, sebagus-bagus manusia pasti ada celahnya dan kekurangan dan aibnya. Selama di dunia kamu nggak usah kaget dan heran dengan adanya kekeruhan, hal yang tidak menyenangkan di dunia selama kamu masih di dunia. Jadi sudah punya mental nggak enak di dunia, ngono. Sehingga kalau menemu hal yang nggak enak, ojo shock, biasa aja. Oh, sing ndek anje ini. Gitu. Paham? Ya. Ini ada sebuah ulama mengatakan, Syekh Ja'far As-Shadiq yang terkenal ya, beliau mengatakan, man talaba ma lam yukhlaq lahu at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan untuknya, maka dia telah menyusahkan dirinya dan tidak diberi Allah rezeki. Rezeki itu tidak diberi karunia itu. Faqila lahu, apa itu yang tidak diciptakan untuk manusia dan dia dicari oleh manusia? Apa itu? Qila wa madzaka ar-rahatu fid dunya, yaitu merasa nyaman, tenang, leha-leha, nyantai-nyantai di dunia itu enggak diciptakan untuk dia. Jadi kalau kamu di dunia cari roha, leha-leha, sampai enggak akan dapat. Paham kira? Nah, ada orang nggak mau kerja, mau nyantai-nyantai. Ini nggak lama, seminggu nggak punya uang, kerja lagi. Itu mana ada orang leha-leha? Nggak ada. Semua orang itu nggak ada yang leha-leha. Semua orang itu bekerja, berupaya dan berusaha. Oh, banyak uang, dia pasti akan santai. Warisannya banyak, uang bensin 5 misalkan. Kos-kosan 2000 kamar. Dia nggak bekerja, kata siapa? Dia nggak akan tahan dalam rumah, mesti keluar. Kalau keluar mesti capek. Paham tak kira? Nah, justru dia nggak akan ada orang merasa roha, tenang-tenang, juga nggak ada. Semua itu pasti akan diciptakan Allah dalam keadaan apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia sudah Allah ciptakan dalam keadaan apa? Susah payah. Sejak lahir sampai mati susah payah. Sebelum dari lahir sudah susah dia. Ya, susah cari sumber mata airnya, susunya itu. Setelah mendapatkan itu dia harus merasakan apa? Susah berpisah dari susunya. Lalu dia juga merasakan susahnya berjalan. Setelah berjalan susah, bisa berjalan, lari, jatuh. Paham? Setelah lari jatuh, kena stroke, sudah selesai. Ya, jadi nggak ada habisnya manusia itu. Makanya Ibnu Mas'ud beliau mengatakan gimana? Ad-dunya kulluha humum. Beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dunia semuanya itu susah. Fama kana minha fi sururin fawaribahun. Kalau di dunia itu ada bahagianya, ada senangnya, itu hanya keuntungan, bonus. Abu Turab mengatakan, antum tuhibbunan nafsa wa hiya lillah. Kamu senang dengan jiwamu, nafsu. Nafsu itu jiwa, nyawa. Kamu sebenarnya kan orang kan nggak mau mati kan? Kepin hidup terus, berapapun uang penting dia hidup. Tanah dijual untuk hidup, mobil dijual untuk hidup. Nah, kamu senang hidup.
Bahkan kamu rela membunuh orang demi, banyak orang rela membunuh orang lain demi kehidupan dirinya. Nah, kamu senang dengan jiwamu, tapi sesungguhnya jiwamu miliknya Allah. Wahyalillah, itu miliknya Allah. Wa tuhibbuna ruha war ruhu lillah. Kamu juga suka dengan ruh, tapi ruh itu miliknya Allah. Wa tuhibbunal mala wal mal warasah. Kamu cinta harta dan harta itu milik ahli warismu. Wa tatlubuna tsnaini wa la tajidunahuma. Kamu mencari dua hal dan kamu tidak akan bisa menemukannya. Apa itu? Al farahu war rahatu wa huma fil jannah. Kamu mencari senang, kamu mencari leha-leha santai-santai, enggak kamu temukan. Karena itu adanya di surga. Paham? Ketika kuliah, mari alia, kepin lulus, kepin kuliah, banyak tugas, bisa mengatasi, kepin S2, S3, kerja. Kapan istirahat enggak? Liburan ke jalan-jalan, capek lagi. Ya, paham saya kira. Jadi hidup itu enggak yang namanya ar-roha. Ar-roha itu ba'dal maut. Kalau mau leha-leha istirahat total itu setelah mati. Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah riwayat, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna hadhihi darud tiwa. Wahai manusia, dunia ini adalah tempat kehancuran. Mana ada yang abadi? Rumah bisa rusak, baju bisa rusak, kulit juga bisa keriput, rambut putih, ya kan? Wajah menua, semuanya rusak. La darus tiwa. Dunia bukan tempat bersemayam. Kamu akan meninggalkan dunia ini ragu pasti, ya. Wa manzilu tarahin, tempat kesedihan. Siapa ada orang dunia enggak pernah sedih? Saya tanya, mau tahu siapa? Semua orang sedih. Mahasiswa sedih kate UAS kayak ngerjakno, dosennya sedih. Ya kebanyakan pekerjaan. Pekerjaan gawe soal sampai ngoreksi. Ngoreksi itu payah, Rek. Paham? Kalau kamu jadi guru ngoreksi itu, aduh. Makanya ada honor ngoreksi soal. Payah juga. Jadi mahasiswa ya sumpah kerjaan soal, belajar ya sama semuanya. Ya. Mahasiswa absen, gurunya ya absen, selain kepala sekolah ya. Sama aja. Mahasiswa enggak absen, selain dosen enggak absen, selain pimpinane podo. Ya, tempat kesusahan. La manzilu farahin, bukan tempat berbahagia. Faman arafaha lam yafrah li rakhaiha. Barang siapa yang mengetahui hakikat dunia, dia tidak akan senang dengan kemewahannya. Walam yahzan li syaqaiha, enggak akan sedih, ya, depresi dengan kemalangannya dunia. Santai aja, biasa saja. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Nah, musibah itu supaya kamu itu nek bahagia gak terlalu nemen, nek susah gak terlalu sedih, biasa. Gitu. Tujuannya seperti itu. Maka nek ono seneng aja terlalu seneng, rek bisa gila, kan gitu kedokteran. Nek sedih jangan terlalu sedih, bisa gila juga, biasa aja. Nah, orang itu kalau bahagianya itu euforia, sedihnya juga sumpahnya pol-polan dia. Nah, kalau orang itu bahagia sedihnya juga biasa, ya sama, mirip. Nah, sekarang kamu kayak gimana? Ala wa innallaha khalaqad dunya darubalwa. Sesungguhnya Allah menciptakan dunia darubalwa, tempat ujian, wal akhiratu daru uqba. Allah menciptakan akhirat sebagai tempat pembalasan. Faja'ala balwad dunya li thawabil akhirah, maka Allah menjadikan ujian dunia untuk mendapatkan pahala di akhirat. Sababan, sebagai sebab. Wa sawabal akhirati min balwad dunya iwadhan. Dan Allah menjadikan pahala akhirat dari pahala dunia sebagai ganti. Fayakhudhu liyu'tiya wa yabtaliya liyajziya. Dan Allah mengambil untuk memberi, dan Allah menguji untuk membalas dengan pahala. Kamu diambil hartamu, liyu'ti, nanti Allah akan ngasih lebih banyak. Gitu. Allah menguji untuk membalas dengan balasan banyak pahala. Maka artinya apa? Kamu di dunia ini harus capek. Dan memang harus capek. Enggak ada orang enggak capek di dunia. Nganggur capek, belajar ya capek. Mendingan capek belajar daripada capek nganggur. Paham tak kira? Maka ada ulama Jawa itu terkenal di mana-mana postingannya, sepiro rekosomu, sepiro derajatmu. Sejauh mana perjuangan kesusahanmu, itulah yang akan engkau raih dari hasil perjuanganmu. Semakin berjuang, semakin capek, semakin lelah, maka semakin tinggi derajatmu. Semakin santai-santai, semakin hina dirimu dan derajatmu.
Maka kalau masih muda, jangan ridho dengan malas-malasan. Paham tak kira? Nah, jadi Allah berfirman tadi, laqad khalaqnal insana fi kabad, manusia Allah ciptakan dalam keadaan apa? Bersusah payah. Tidak ada orang yang bahagia baik-baik saja semuanya, enggak ada masalah, enggak ada. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Paham tak kira? Banyak orang yang merasa, aduh hidupku kok seperti ini, banyak kerjaanku menumpuk. Apa orang nggak punya kerjaan itu apa bahagia? Susah juga sama. Kok nganggur nginang ini, kan begitu. Nggak diperlukan orang, diperlukan ya capek, kan gitu. Ya, jadi manusia ini memang sudah Allah tetapkan sebagai makhluk yang susah payah di dunia. Kamu jangan pernah bermimpi mencari kebahagiaan total dan kenyamanan total di dunia. Nggak ada. Rumah masih hebat ono bocore, mobil masih yo mulus ono besete. Mobil yang ono besete itu baru turun dari dealer 2 jam. Bukan 1 hari wis kesenggol sembarang kali. Paham tak kira? Semua pasti ada cacatnya. Kulitmu mesti ono lukanya. Saya mau tahu ada nggak di antara kalian yang punya kulit gak ono bekas-bekas sama sekali? Pasti ono, ya kan? Kok ngeramal? Ini saya sudah tahu semua ini. Pasti ono, bekas lukanya pasti ono itu. Sengaja Allah begitu. Semua orang pernah merasakan dukanya dunia, supaya kamu merindukan surga tempat abadi selamanya yang tidak ada sedikit pun kecampuran dengan penderitaan dan kesusahan. Susahmu habiskan di dunia. Nanti mati bahagia, alhamdulillah, istirahat, pegel dunia. Paham? Saya cari kenikmatan tempat istirahat di akhirat, bukan di dunia. Ngono. Jadi nek kamu mindsetnya begini enak subuh, memang harus tangi. Nek mindsetmu nyantai-nyantai, aduh sik suwe kok dilungkas semua. Karena mindsetmu cari kenyamanan. Cari leha-leha santai-santai. Ngaji ngaji maneh rek, durung maring ndelok film kok. Kok ngaji maneh? Yang kamu cari kenyamanan. Kalau kamu turut ndelok film, kamu akan menderita dengan kebodohan dan kehinaan, menjadi orang yang bodoh. Paham tak kira? Semua orang yang sukses kamu lihat pasti di balik ada penderitaan dan perjuangan yang ia korbankan. Apa itu korban? Perasaan. Itu semua orang nyantai-nyantai liburan dia nggak liburan, bisa terjadi banyak begitu. Semua orang tidur dia melek, banyak begitu. Jadi jangan dikira orang-orang yang sukses itu enak uripe memang bejo wong iku meneng-meneng oleh duit akeh rezeki akeh mudah. Enggak, dia punya banyak perjuangan yang kamu enggak ngerti. Kamu enggak tahu bagaimana malam yang ia lewatkan. Kamu enggak ngerti bagaimana liburan yang ia korbankan untuk sebuah pekerjaan dia. Kamu enggak ngerti bagaimana rasanya ia harus menahan dan menaklukkan hawa nafsu dan keinginannya untuk meraih keinginan dan cita-citanya. Paham tak kira? Jadi enggak mudah teko dhewe enggak rek, mujahadah. Kiai-kiai dulu juga sampai topo ya kan. Nah, sampai puasa, sampai wiritan, tahajud, diewangi sembarang kali wis dilakoni demi mendapatkan cita-cita dan keinginan harapan yang ia inginkan. Maka mindsetnya adalah seberapa kuat perjuangan, itulah derajat yang akan engkau dapatkan. Maka kalau kamu sekarang enggak berjuang, lalu apa yang akan engkau dapatkan besok? Cita-cita itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Dan itu harus ada bukti nyata. Dan semua akan dibalas kontan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Nah, maka carilah kebahagiaanmu di balik perjuanganmu. Mari maca Quran 5 juz kan capek. Alhamdulillah, lega. Ngono mestine. Mari ngaji Quran dosa juz rek wis wae kakayan iki mau. Lah apa sak juz sak lembar wis gak apa-apa sakjane. Ojo ngono. Paham? Buku hatam, alhamdulillah. Padahal mari maca buku cuapek lelah MJ sembarang kalir, baru hatam, alhamdulillah. Itu kenangan-kenangan indah yang akan kamu ingat-ingat. Gimana kamu di lampu mati belajar pakai lilin. Lampu mati belajar lilin. Gimana kamu belajar mata sampai mengeluarkan air mata perih, kamu tahan, kamu pegang begini. Wah, Masya Allah, belajar. Itu menjadi nikmat. Itulah cerita perjuangan kenikmatan yang sesungguhnya. Bukan kok cerita kenikmatan niku aku tahu melayan cangkruan kono lho ini bukit ngono lho. Nek warung kafe sedino full aku gak turu blas. Apa enak ya apa bahagia ya. Paham ta iki? Itu bukan kebanggaan, itu penderitaan itu.
Jangan sampai kamu sebaliknya merasa nyaman, bahagia dengan kesia-siaan yang telah kamu lakukan. Paham tak kira? Aku gak ngaji sak minggu lho, gak ana sing ro. Gak kuliah sak ulah dosennya ambek aku nguyang-ngui lulus. Itu gak kebaikan itu. Paham? Itu penderitaan yang akan kamu kenang pahit semasa mudamu dulu. Paham tak kira? Nah, maka dari itu kenanglah, buatlah kenangan, buatlah cerita indah di balik perjuangan dan kesungguhan. Oh, no. Aku kepingin kuliah, nggak punya sepeda motor, saya jalan kaki dari pondok ke UIN. Dan setiap perjalanan saya khatam 1 juz. Oh, perjuangan itu, Rek. Itu cerita indah itu. Bukan kok mengeluh. Wah, entah kira. Gimana ulama-ulama itu nimba, ya kan? Dan seterusnya saya Rojab itu beliau cerita. Saya ketika ke malam Jumat itu beliau kepingin zikir banyak, tapi ngantuk. Apa beliau ngomong? Saya taruh cabai di mata saya, bayangkan. Itu murid kok. Saya Rojab cerita sendiri. Saya taruh cabai di mata supaya nggak ngantuk, saya nggak tidur. No. Wali sebenarnya kok. Aku deh gak wali. Cok ganggu aku tak turu. Rame ya ini. Paham tak kira? Nah itu. Jadi dunia itu memang begitulah dunia. Mendapatkan kebahagiaan harus dengan perjuangan, ya, dengan pengorbanan. Maka keindahan, kenyamanan, kenikmatan akan mendapatkan. Biar angen-angen, Rek. Duduk di habisnya selesai ya, Pak, sudah jam 9. Kan kalau kita lihat orang sore-sore, kalau kita lagi capek, Rek, lagi capek banyak kerjaan ya. Ada orang sore-sore guyang-guyu di pinggir depan rumah sambil duduk kursi, cek enak rek, uripe cek ayam rek, paham ya. Pinggire tes ambek pisang goreng, wah cek enak rek. Bojone ayu sik nom pisan. Waduh, enak rek urip. Coba kamu lakukan sehari 5 jam ngono terus, enak apa enggak? Lungguh tok 5 jam ambek ketap-ketip ngene. Mangan pisang goreng 5 jam, main ceret rek. Wow, itu hanya sebentar. Enaknya istirahat kalau sudah bekerja. Ingat omongan itu ya. Ya, istirahat itu nggak enak kalau belum bekerja. Kalau mau tahu duduk nggak enak itu siapa? Duduk di bar nggak enak itu apa? Satpam. Duduk di bar nggak enak itu satpam, rek. Pegelunggu, tok ketap, ketik dulu. Capek tanya itu, susah dia. Tapi dia menikmati pekerjaannya nggak ada masalah. Dia bisa dibayangkan coba kamu jadi satpam, lunggu tok ini. Pegerek geger iki. Berdiri kok ya tambah sama aja. Jadi dunia itu enggak ada yang ideal. Dunia tidak akan menjadi ideal bagi orang yang dunia tujuannya. Tapi dunia adalah tempat impian bagi orang yang akhirat tujuannya, karena sebagai ladang pahala dan amal serta derajat yang akan ia raih di surganya. Maka jadikan dunia sebagai tangga menuju kenikmatan akhirat selamanya. Jangan sampai kamu itu hidup di dunia untuk dunia. Eman-emani. Kuliah pagi sore sepeda motoran, mandi, pakai baju, wah, sepeda tugas. Hanya untuk dapat ijazah, dapat kerja. 2 tahun diterima, mati, Rek. Apa enaknya? Di akhir kamu kecelado ternyata ngene tok. Apa yang kamu ukir di dunia untuk akhiratmu, sehingga engkau meremehkannya dan menelantarkan amal baik yang sudah engkau sia-siakan. Wis, maka dari itu pesan dari hikam ini apa? Siap-siaplah kamu itu merasakan penderitaan dunia. Dan jangan pernah bermimpi mendapatkan kenikmatan yang sempurna dan istirahat yang paling nyaman kecuali di akhirat. Gitu. Iya apa enggak, Rek? Nah, kayak gitu ya. Turu suwe, oh sakit kepala. Coba nek perayaan minggu turu gak tahan kamu nanti. Paham tak gitu? Ya, maka itu dia harus punya ritmenya. Maka bersyukur kita sama Allah jadikan orang-orang yang memilih akhirat daripada dunia. Dunia sebagai modal untuk menggapai kemuliaan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.